hijrah dan khair ummah. Jadi bagaimana hijrah ini menjadi motor, bagaimana hijrah ini menjadi momen untuk menuju khair ummah atau sebaik-baik umat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah biasa ya saya sampaikan ini hanya untuk sekedar data kita. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat dulu sekilas sejarah tentang hijrah ini. Hijrah pertama kali adalah ya terjadi pada tahun kelima kenabian, yaitu ke Habasyah. Dan ternyata ketika hijrah ke Habasyah ini atau ke Ethiopia kalau sekarang ini berjalan beberapa fase. Di antara yang paling tenar atau paling terkenal adalah hijrah, salah satu pemimpinnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far bin Abi Thalib ya orang yang disebut oleh para sejarawan ini mirip sekali dengan perangai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka hijrah ke Habasyah ini, di antara tujuannya adalah sebagai bentuk antisipasi ya, karena kalaupun misalkan kegagalan dakwah Rasulullah atau habisnya pengikut Rasulullah di Makkah, masih ada ya sekelompok umat Islam yang ada di Habasyah. Dan ini menjadikan pelajaran besar bagi kita semuanya bahwa ternyata dakwah ini membutuhkan sebuah strategi, bahwa dakwah ini membutuhkan sebuah pandangan yang luas ya terkait tentang pengembangan sebuah dakwah. Nah, kemudian baru ya, di tahun 622 Masehi ya terjadi hijrah ya terbesar dan totalitas, yaitu ke Madinah Al-Munawwarah. Tentu banyak alasan ya teman-teman yang disampaikan oleh para ahli sejarawan. Di antaranya yang terpenting ini adalah bahwa alasan utamanya ya memang karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi yang mana wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang dilakukan, diucapkan Rasulullah ini pada dasarnya tidak lain merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu alasan-alasan strategis ya, misalkan ya tekanan terhadap dakwah dan para pemeluknya. Ya, kita tahu dalam sejarah bagaimana banyak sekali ya para pengikut Rasulullah ini yang mendapatkan intimidasi, mendapatkan berbagai macam tekanan, sehingga ini menjadi salah satu bentuk proses alasan kenapa Rasulullah diperintahkan hijrah ke Madinah. Kemudian juga bahkan ancaman kepada diri Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui di malam hijrah Rasulullah SAW, ya orang-orang Quraisy sepakat ya untuk melakukan pembunuhan terencana, ya, dan sekaligus mewakili seluruh kabilah yang ada di kota Makkah. Ya, namun ya, rencana itu digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang nantinya akan menjadi sebuah cerita di mana begitu besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, di samping itu adalah respon yang buruk ya, respon buruk orang-orang kota Makkah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kenapa disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dijadikan alasan oleh sebagian pengamat, salah satu bentuk ya hubbul watan minal iman, atau cinta tanah air itu adalah bagian daripada kesempurnaan iman. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, demi Allah, sesungguhnya engkau Makkah adalah bumi Allah yang terbaik, dan aku mencintai bumi Allah karena Allah. Jika tidak karena aku dikeluarkan, diusir dari Makkah,
ya niscaya aku tidak akan keluar dari bumi ini. Dan ini menunjukkan bahwa begitu cintanya Rasulullah terhadap kota Makkah, yang mana tidak lain adalah kota kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alasan-alasan inilah yang kemudian ya menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk hijrah ya ke Madinah. Yang inti poinnya adalah menyelamatkan dakwah dan menyelamatkan risalah Islam. Nah, kemudian tujuan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan untuk menjalankan hijrah ini pastilah memiliki tujuan. Ya, karena setiap langkah ini, ya, apalagi langkah seorang nabi harus memiliki nilai lebih. Maka dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah ini di samping untuk mencari tempat dakwah yang lebih kondusif, Rasulullah juga ingin membangun sebuah peradaban baru. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Jadi Rasulullah SAW ya di samping memang mencari tempat yang subur untuk dakwah, Rasulullah ingin membangun sebuah peradaban baru, yang mana nantinya peradaban inilah yang akan memberikan corak terbaru bagaimana Rasulullah memanusiakan manusia. Ya, di samping itu ya peradaban baru itu dimulai dengan bentuk komunitas yang memiliki satu visi dan misi. Maka nantinya ketika Rasulullah SAW sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, Rasulullah membangun fasilitas ibadah untuk mendukung kekuatan ruhiyah. Kemudian Rasulullah membentuk hubungan sosial ya kemasyarakatan dalam bentuk ukhuwah Islamiyah al-Madinah. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Nah, maka Rasulullah SAW ya tidak membutuhkan waktu yang lama mampu untuk memimpin peradaban di Jazirah Arabia ketika itu. John Austin ya seorang penulis Katolik berkebangsaan Inggris mengatakan ya dalam salah satu catatannya Muhammad the Prophet of Allah ya beliau mengatakan dalam waktu ya kurun waktu yang hanya sedikit lebih dari 1 tahun beliau sudah menjadi pemimpin di Madinah. Kedua tangannya memegang sebuah tuas yang siap mengguncang dunia. Nah ini gambarannya ya. Bagaimana Rasulullah SAW betul-betul ya membawa perubahan. Dan itu dibuktikan ya di masa hidup Rasulullah SAW ya tempat-tempat di sekitar atau bahkan bisa dikatakan Jazirah Arabia ketika itu sudah di bawah kekuasaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apa sebenarnya makna hijrah. Ini kata hijrah sekarang ini kan populer ya. Tadi dikatakan banyak artis-artis yang mengatakan hijrah dan lain sebagainya. Nah, hijrah ini secara bahasa berarti at-tarku. Ya, at-tarku. Tarku itu artinya meninggalkan. Ya, dikatakan hijrah ila syai'in itu diartikan intiqal ilaihi an ghairihi. Jadi berpindah dari satu tempat ke suatu tempat yang baru. Itu namanya hijrah. Ya, maka kenapa hijrah ini dalam bahasa Al-Qur'an memiliki pemaknaan. Di antaranya misalkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 5 dikatakan ya diartikan menyingkiri sesuatu atau menghindari sesuatu. Kemudian juga dalam surat Maryam dikatakan meninggalkan dan berpaling. Dalam surat Al-Muzammil ayat 10 dikatakan menjauhi diri. Kemudian An-Nisa ayat 34 memisahkan. Dan ayat yang ke-194 dari surat Al-Imran dikatakan pindah dari satu kepada yang lainnya. Dan ini menunjukkan ya bahwa ya hijrah ini intinya adalah berpindah. Ya, maka kenapa kemudian para ulama membagi hijrah ini ada 2 makna. Yang pertama adalah hijrah makani. Makani ini artinya adalah tempat. Ya. Berpindah dari Mekah ke Madinah disebut hijrah. Berpindah dari Solo ke Gemolong namanya hijrah. Tapi itu hijrah secara makani atau tempat, ya geografis.
Ya, yang kedua yang jauh lebih penting adalah disebut dengan hijrah maknawi. Ya, hijrah yang lebih speknya ini lebih luas, yang apa namanya dikategorikan dalam 5 hal. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Ini hijrah secara keyakinan. Ya, jadi orang-orang yang berkeyakinan, misalkan ya dulu penyembah berhala, masih suka ke klenik, masih suka ke dukun, hijrah dia secara i'tiqadiyahnya, secara keyakinannya. Ya, hijrah. Yang kedua adalah hijrah yang disebut dengan hijrah fikriyah, ya pemikirannya. Ya, ada orang-orang liberal, ya, ada orang-orang yang mungkin apa namanya menganggap misalkan bank syariah dengan bank konvensional secara pemikiran, ya, maka kemudian dia melakukan hijrah. Ini juga disebut dengan hijrah tapi secara fikriyah. Kemudian disebut juga ada namanya hijrah syu'uriyah, ya, hijrah secara perasaan, ya. Jadi ada orang-orang itu misalkan ya merasa nyaman, merasa senang apabila dia mendengarkan, mohon maaf, lagu-lagu yang mengandung, maaf istilahnya, sesuatu yang tidak baik, ya, atau musik rock, musik metal, ya. Kemudian ini dia sadar ada hijrah syuur, ya. Ya, kemudian berpindah kepada misalkan mendengarkan lagu-lagu nasyid atau ini namanya hijrah juga. Dan kita sempat dulu ya tahun 90-an ya ada nuansa semacam ini, ya. Banyak teman-teman menghadirkan yang disebut dengan nasyid Islami. Kemudian yang keempat disebut dengan hijrah tawajuhiyat, tawajuhat. Itu hijrah secara orientasi. Jadi ada orang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Namun ketika dia sadar, ketika dia ngaji, oh ternyata orientasi hidup itu harus seperti ini. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi punya orientasi baru disesuaikan dengan apa namanya keyakinan yang diajarkan oleh Islam. Maka ini disebut dengan hijrah tawajuhat, ya, tawajuh, ya, orientasi. Dan yang kelima disebut dengan hijrah sulukiyah, ya, hijrah secara perilaku, ya, perilakunya dirubah, ya. Ini juga disebut dengan hijrah sulukiyah. Nah, karena itulah kenapa teman-teman, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat hijrah ini pada dasarnya adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Al-muhajiru man hajara manahahullah anhu. Ya, orang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya hijrah itu apa sih kalau orang ditanya? Yang meninggalkan segala apapun yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis lain misalkan dikatakan al-muhajiru man hajara sayyi'at. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala keburukan. Itulah sebabnya kenapa makna hijrah ini harus dihadirkan setiap saat. Tidak hanya ketika bulan Muharram, tapi harusnya ini ya menjadi pendorong, menjadi motor. Ya, bagaimana kita ini selalu meninggalkan, menghindarkan diri kita dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kenapa hijrah ini selalu memiliki makna positif. Ya, hijrah itu perubahan positif. Ya, kalau ada orang ya berhijrah dari mukmin kepada luar mukmin, ini bukan hijrah namanya itu. Oh, namanya murtad, bukan hijrah. Ya, namanya murtad bukan hijrah. Nah, karena itulah ya teman-teman, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hijrah ini harus dijadikan atau peringatan hijrah ini ya harus menjadi momentum perubahan. Ya, starting point peradaban Islam. Ya, bagaimana menjadi titik transformasi umat Islam meraih kemenangan. Ya, maka ketika kita memperingati ya tahun hijrah ini harus mampu betul-betul menggali nilai-nilai perubahan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah sampai mampu dan sukses membangun
masyarakat ideal. Ya. Sampai-sampai dulu di awal-awal kemerdekaan kita ada istilahnya Piagam Madinah. Ya, karena apa? Nilai-nilai yang dibangun oleh Rasulullah SAW di dalam membangun masyarakat Madinah ini memang sangat-sangat luar biasa. Ya, belum ada satupun pemikir ya kenegaraan yang mampu ya membangun sebuah peradaban masyarakat sosial yang begitu ideal. Nah, karena itulah ya perlu kita pahami ya bahwa hijrah ini tidak sekedar ya perpindahan, tapi harus menjadi sebuah momentum untuk menjadi yang lebih baik. Nah, karena itulah kenapa ya mereka ini membangun hijrah mereka ini ya didasarkan kepada apa? Mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasi utamanya adalah hanya mencari rahmat Allah. Ya, makanya kenapa ya dalam hadis yang sahih ya diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari terkait tentang pentingnya kita membangun orientasi kita apapun yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Katakan misalkan ya bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ya seluruh amal itu tergantung ya sahnya itu diterimanya itu ya tergantung niatnya apa yang dijadikan niat. Makanya kenapa di sini dalam surah Al-Baqarah dikatakan innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa kosakata yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah innalladzina amanu. Ini nanti akan menjadi dasar perubahan iman. Kemudian walladzina hajaru berhijrah. Ya, dengan makna yang sangat luas tadi. Wajahadu fisabilillah, jihad fisabilillah. Ya, dengan makna yang luas juga. Mereka semua ini melakukan semua itu untuk apa? Ulaika yarjuna rahmatallah. Jadi mereka ini ya hanya mengharap rahmat Allah. Jadi rahmat itu apa toh? Rahmat itu kan kasih sayang. Jadi kalau sesuatu itu sudah dalam lingkup rahmat Allah, maka akan pasti membawa keberkahan. Ya, membawa hikmah yang besar. Ya contoh misalkan ya teman-teman ya. Sama-sama ya si A si B ini bekerja. Ya, bekerja jamnya sama, gajinya juga sama. Tapi satunya niatnya hanya untuk mencari harta, menumpuk uang, satunya mencari ya dia niat untuk rahmat, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sama-sama mendapat satu bulan misalkan 5 juta ya, atau bahkan 10 juta. Ya, pasti ya orang yang bekerja niatnya mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah, maka akan diberkahi oleh Allah SWT. Jadi nilainya ini rahmat ini ya luas. Maka kenapa dalam setiap kita melakukan aktivitas ya kata rahmat kasih sayang ini selalu ada. Yaitu kita menyebut misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sebenarnya adalah satu akar kata dengan kata rahmah atau kasih sayang yang diperoleh atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan rekan-rekan yang dirahmati Allah SWT, hijrah ini adalah perubahan peradaban. Jadi tidak hanya sekedar perubahan satu tempat ke tempat lain, tapi adalah perubahan peradaban. Karena itulah kenapa Rasulullah dalam 10 tahun ya, sebelum berhijrah ini 10 tahun ya membangun 3 pokok pilar. Yang pertama adalah al-aqidah as-sahihah. Jadi membangun akidah yang benar. Ya, maka kenapa di antara sifat khairu ummah adalah yu'minuna billah. Ya.
karakternya khair ummah itu adalah memiliki karakter akidah yang kokoh. Dan itu ternyata Rasulullah membangun 10 tahun. Ya, dibangun dengan begitu luar biasa. Maka kita lihat ya orang-orang yang berhijrah adalah mereka yang betul-betul memiliki iman yang kokoh. Mana buktinya? Buktinya adalah ya orang-orang yang lemah imannya itu mereka tetap di Makkah. Ya, mereka tetap di Makkah. Maka kenapa ya akidah shahihah ini harus dibangun. Begitu pula kita sekarang ini membangun akidah shahihah yang kokoh dan kuat sehingga ya diterpa badai apapun dia akan tetap mampu untuk bertahan. Dan sejarah telah membuktikan hal tersebut. Ya, bahwa iman, akidah yang kokoh inilah yang menyelamatkan umat. Kemudian yang kedua adalah ibadah shahihah. Ya, walaupun secara ritual ya kesempurnaan ibadah ini nanti terjadi di terjadi di Madinah. Tetapi ya kita tahu betul bahwa kewajiban sholat pun ya sudah dilaksanakan ya Rasulullah dengan adanya Isra Mi'raj dan itu masih terjadi di Makkah. Ya. Maka ibadah shahihah ini juga menjadi fondasi ya para mereka yang nantinya hijrah ke Madinah. Pokok lain juga yang terpenting juga adalah membangun ya pilar akhlak karimah. Jadi akhlak yang mulia. Dan akhlak inilah Bapak sekalian yang sekarang ini menjadi problem kita bersama. Ya, terutama terkait tentang anak-anak kita ya karena pembelajaran sekarang ini semuanya online dan ini juga sangat-sangat mempengaruhi terkait tentang pembentukan karakter akhlak anak-anak kita. Dan menjadi tantangan kita, terutama orang tua, ya dalam membentuk karakter akhlakul karimah anak ini. Nah, Bapak sekalian, 3 pilar inilah yang nantinya kemudian mampu membawa perubahan peradaban ketika Rasulullah SAW ya melakukan hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa momentum hijrah ini harus kita jadikan sebagai wadah ya untuk mendata siapa sebenarnya diri kita ini. Ya, artinya memang apakah kita ini termasuk bagian daripada membawa perubahan yang positif atau malah sebaliknya. Ini kita harus tanyakan kepada diri kita masing-masing. Nah, karena itulah kenapa setiap muslim ini harus memiliki agenda perubahan. Dimulai dari keluarganya. Ya. Dan ini tentunya tidak mudah sekalian ya. Maka orang-orang hebat itu ya akan terlihat dari keluarganya sebenarnya itu. Kan ada ya orang hebat di luar. Tapi di keluarganya dia tidak seperti yang dibayangkan orang di luar. Maka kenapa Rasulullah SAW membangun pertama kali itu bukan peradaban masyarakat, tapi adalah peradaban keluarga. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik ya di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Ini menunjukkan bahwa ya membangun perubahan itu dimulai dari keluarga. Dan ini perlu ada kesepakatan ya antara suami, istri, anak, apalagi di masa sekarang ini ya memang terasa sulit sekali. Saya sendiri terasa sulit ya. Tidak bisa atau belum bisa maksimal ya. Walaupun kita sudah membuat jadwal-jadwal tertentu ya betul-betul ya terasa ya masa pandemik ini belum bisa maksimal. Tapi itu sekali lagi menjadi tantangan kita bersama. Karena itu hijrah ini ya menjadi momentum untuk muhasabah diri ya dan umat sebenarnya ini. Jadi setiap tahun kita ini memperingati hijrah. Ini harus disadarkan pada diri kita bahwa hijrah itu tidak sekedar peralihan tanggal atau peralihan tahun, bukan. Ya, tetapi betul-betul menjadi momentum untuk berubah. Ada perubahan apa sih sebenarnya?
Ya, tahun kemarin dengan tahun sekarang kok apa sih bedanya? Jangan-jangan lebih naudzubillah lebih buruk ya. Jangan. Ya, itu kita termasuk orang yang halik, orang yang rusak. Memang orang yang sama tahun kemarin dengan tahun sekarang nggak ada perubahan, misalkan hari ini dengan hari besok kok nggak ada perubahan, itu kita dianggap khosir, ya orang yang rugi. Ya, maka orang yang robih, orang yang berhasil itu adalah orang yang menjadikan masa depannya jauh lebih baik daripada masa yang telah berlalu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengaplikasikan ya makna hijrah yang tadi dikatakan apa namanya judul besarnya itu adalah perubahan. Maka kenapa ya tidak heran jika dalam surat Al-Anfal, surat Ar-Ra'd Allah SWT mengingatkan pentingnya perubahan. Ya. Misalkan dikatakan dalam surat Al-Anfal ya bahwa Allah sekali-kali tidak akan merubah satu nikmat yang telah dianugerahkan hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Artinya, Bapak sekalian, perubahan baik atau buruk ini kembali kepada ya masyarakatnya sendiri. Maka sering dikatakan bahwa pemimpin itu adalah gambaran daripada masyarakatnya. Jadi nggak perlu ya apa namanya kontak-kontakan atau apa atau saling apa namanya bahasanya saling meledek, nggak perlu itu. Ya karena pada dasarnya pemimpin itu adalah gambaran suatu masyarakat. Jadi kalau kita ingin mengharapkan sebuah pemimpin yang ideal, maka kita bentuk dulu masyarakat yang ideal. Dan masyarakat yang ideal itu kita bentuk dari mana? Ya dari keluarga kita. Maka ya sepakat ya para ahli pendidikan bahwa keluarga itu adalah pokok utama perubahan dalam sebuah masyarakat dan negara. Maka kenapa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala kembali menguatkan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Innallaha sesungguhnya. Jadi ini sebuah redaksi yang begitu kuat ya. Ya, menandakan bahwa Allah sungguh-sungguh memberitakan ini ya dan mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah sebuah kaum kecuali mereka merubah mulai dari diri mereka sendiri. Artinya apa? Bahwa perubahan itu ya kembali pada diri kita masing-masing. Ya. Mau kita apa namanya merdeka 100 tahun pun kalau kita tidak ada perubahan ya nggak akan ada perubahan. Ini yang disebut dengan sunnatullah. Sunnatullah itu ketentuan Allah berlaku pada semua kaum. Ya, dan ini nilainya universal. Tidak ada kaitannya apa namanya harus muslim atau enggak muslim. Ya, kalau mereka ini mampu untuk mengambil sebab-sebab perubahan yang lebih baik, maka akan mereka dapatkan ya hasilnya. Ya. Karena itulah kenapa yang perlu kita perhatikan kata-kata ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah sampai ada sesuatu yang harus mereka rubah sendiri. Ya, kalau kita orang Islam, apa yang harus kita lihat perubahan itu? Ya tadi, apakah iman kita sudah benar? Apakah ibadah kita sudah benar? Apakah akhlak kita sudah benar? Ya, inilah yang menjadi apa namanya titik poin perubahan-perubahan yang harus kita lihat. Maka seorang apa namanya pemikir mengatakan perubahan menunjukkan adanya kehidupan dan kehidupan di dunia ini akan terus berputar pasti. Maka dalam surah Imran ya kita tidak perlu sedih atau tidak perlu apa namanya pesimis ya kalau kita melihat kondisi umat Islam, kondisi apa namanya secara umum umat Islam ini terpinggirkan, terpojokkan. Pada dasarnya itu bukan sebuah hasil akhir, tidak. Ya, karena pada dasarnya kembali lagi posisi umat, bagaimana pembangunannya, bagaimana pembentukannya. Maka benar jika Allah SWT menegaskan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Jadi watilkal ayyam. Jadi ayam itu jamak dari kata yaumun. Ya, yaumun ayam. Nudawiluha, kami putar. Jadi hari itu kan 1 tahun ya.
hari, 24 jam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, itu berputar terus. Dan ini menandakan ya seperti perputaran roda, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, yang terpenting itu apa? Di sini dikatakan. Ya, ayat berikutnya. Waliya'lamallahu alladhina amanu. Pertama, ya perubahan-perubahan itu harus mendasari kepada keimanan. Jadi kalau perubahan ini tidak ada unsur keimanannya, ya sudah. Kemudian apa? Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah menjadikan syuhada, ya. Dalam arti lainnya adalah adanya pengorbanan. Ya, pasti. Ya, setiap perubahan, ya setiap kita melakukan sebuah sebuah hijrah, ini pasti ada pengorbanan-pengorbanan yang harus kita lakukan. Makanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, kalau kita lihat sejarah Islam, bentangan-bentangan sejarah Islam, ya kita lihat naik turun. Nah, sekarang ini kondisinya secara umum umat Islam sedang jatuh. Dan itu tidak lain ya kembali kepada diri kita seorang sendiri. Artinya setiap muslim sendiri masing-masing. Ya. Nah, yang pertama, maka kenapa perubahan ini harus selalu harus selalu digaungkan. Islah, ya, pembaharuan ini harus selalu digaungkan terus menerus. Ya, melihat bagaimana perkembangan zaman ini. Sekarang kan sekarang 4.0 ya. Jadi harus kita melihat perubahan itu mana yang harus kita bisa. Makanya kenapa dalam agama kita ada sesuatu yang sifatnya sawabit, tetap nggak akan berubah karena menjadi unsur akidah dan pokok agama. Ada yang sifatnya bisa berubah, ya, atau yang disebut dengan mutaghayyirat, sesuatu yang bisa berubah, fleksibilitas sesuai dengan zamannya. Yang kedua adalah harus selalu membenahi motivasi. Ini juga menjadi hal yang krusial, ya. Banyak orang berjuang, banyak orang masuk sebuah perjuangan, masuk sebuah jalan dakwah. Namun karena motivasinya atau dorongannya ini salah, ya sudah. Ya, dia berhenti sampai pada motivasi yang dia inginkan. Maka pentingnya kita selalu menjaga niat kita. Maka tidak bosan-bosan para ulama itu kalau dulu ya, kalau kita baca kitab-kitab dahulu itu, kalau mengarang itu pasti di awalnya diingatkan tentang niat. Ya. Karena niat ini ya menjadi pokok dasar apapun mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Jika niatnya baik, maka insya Allah yatimu amroh. Jadi Allah akan menyempurnakan masalah. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita yang perlu kita lakukan adalah sadar atas sebab dan akibat. Ini yang tadi saya katakan, ya. Sadar terkait tentang hukum-hukum Allah yang Allah tentukan. Ada yang disebutkan sunatullah. Sunatullah ini macam-macam. Ya, sunatullah ada yang di alam semesta, ya, seperti misalkan hukum astronomi, hukum macam-macam. Ya, ada juga yang sunatullah yang ada di masyarakat. Ada disebut dengan istilahnya adalah sunatullahi fil umam, atau ketentuan Allah yang berlaku setiap umat. Karena umat ini sekalian ya bisa mati, bisa rusak, bisa hilang. Ya. Kita bisa melihat dalam sejarah kaum Ad, kaum Samud, ya, mana semua sekarang ini tinggal hanya sekedar cerita. Ya, kita dulu punya namanya peradaban yang ada di Andalusia. Itu di depan mata kita lihat, ya, masih bekas-bekasnya luar biasa, ya. Tapi sekarang tinggal cerita. Ya, itulah kenapa perlunya kita mempelajari, ya. Disinilah pentingnya kita mempelajari namanya ilmu sosial, ilmu antropologi. Itu penting sekali. Maka kenapa Ibnu Khaldun, ya, disebut dengan bapaknya ilmu antropologi, ilmu sosial. Karena beliau dalam kitab Muqaddimahnya, ya, saya harap ada yang mau membacanya itu, ya, luar biasa.
bagaimana beliau menggambarkan sebab naik turunnya sebuah peradaban atau umat. Nah, dalam Al-Quran sendiri ya disebutkan bahwa sesungguhnya seorang manusia itu tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Di sini Allah mengaitkan adanya usaha atau ikhtiar. Walaupun kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa ketentuan akhir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh lain adalah kisahnya Zulkarnain, yang mana Allah katakan sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapainya. Jadi fa'ad ba'asababa. Jadi Allah menunjukkan dia diberikan sebab-sebab kekuasaannya itu. Ya, dan kemudian ia mengikutinya. Artinya apa? Dia sadar pentingnya mengambil sebab. Ya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bagaimana beliau sadar betul ya bahwa dakwah ini perlu tempat baru, dakwah ini membutuhkan dukungan tokoh, bahwa dakwah ini membutuhkan dorongan. Maka di antara yang dilakukan Rasulullah SAW adalah melakukan yang namanya hijrah. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah terkait perubahan ini adalah harus tahu strategi, mobilisasi dan keseriusan. Maka kita lihat ya dalam sejarah bagaimana Rasulullah banyak strategi. Jadi kalau kita mau mempelajari strategi Rasulullah hijrah itu luar biasa itu. Di antaranya adalah persiapan-persiapan yang beliau lakukan. Dan bagaimana Rasulullah menyimpan berita tentang keberangkatan beliau ke Madinah, tidak ada yang tahu satupun orang. Bahkan Abu Bakar pun tidak tahu kecuali di hari hanya Rasulullah SAW hijrah. Jadi membutuhkan strategi itu sekalian. Tidak semuanya di-share, tidak semuanya kemudian di-expose. Ya, strategi. Ya, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka ya di hari hanya itulah Abu Bakar orang yang terdekat Rasulullah baru tahu bahwa beliau diajak untuk berhijrah. Ya. Kemudian apa? Termasuk juga bagaimana Rasulullah SAW mengelabui para pembunuh Rasulullah. Ya, Ali bin Abi Thalib kita pasang di tempatnya. Kemudian Rasulullah keluar di malam ketika mereka mengepung. Ya. Dan bagaimana Rasulullah kemudian ke gua. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok ke gua ke gua Sur, kok nggak ke gua Hira? Ya tentunya kalau gua Hira itu kan lebih pendek ya. Jadi sangat mudah untuk sangat mudah untuk diketahui dan mudah didapat. Sedangkan gua Sur ini lebih tinggi, ya, artinya sangat sulit sekali orang naik ke situ. Tapi Rasulullah SAW bersama Abu Bakar ke situ. Ya, sampai terekam dalam Al-Quran, idhuma fil ghar idh yaqul li sahbihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini luar biasa. Ya. Mobilisasi, bagaimana Rasulullah kemudian bersama Abu Bakar melakukan mobilisasi, bagaimana mencari pemandu, walaupun ketika itu dia belum Muslim, tapi dia tahu betul kalau bahasa orang sekarang ini ya profesional lah gitu ya. Tidak mengenal agama atau latar belakang, yang penting dia profesional ya sudah dibayar gitu. Dan ini menunjukkan perlunya kita ya untuk tidak canggung. Ya kalau memang membutuhkan tenaga ahli ya why not? Karena kita harus belajar dari mereka. Ya. Nah, kemudian kesungguhan, keseriusan. Ini penting untuk kita lakukan dalam sebuah perubahan. Ini sungguh-sungguh, ya tidak parsial, tidak kadang kita itu kan ya tadi semangatnya di awal, tapi kemudian kemudian tidak sabar dan tidak istiqomah dan tidak komitmen terhadap apa yang telah dijanjikan. Nah, samping itu dalam perubahan ini membutuhkan organisir yang bagus, ya. Maka ada istilah yang kita kenal, ya, al-haqqu bila nizam yaghribuhul batil bi nizam. Jadi kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik itu pasti akan dikalahkan
dengan kebatilan yang terorganisir secara baik. Ini termasuk sunnatullah, ketentuan Allah. Ya. Maka kenapa Rasulullah kemudian membangun jejaring, ya, membangun jejaring di Madinah ketika Rasulullah sudah sampai ke Madinah, kemudian beliau membentuk ukhuwah Madinah. Perhatikan ya, ukhuwah Madinah. Jadi ukhuwah yang betul-betul benar-benar, tidak hanya sekedar seremonial, ya, tanda tangan dibikin seragam, ya, tidak. Tapi ukhuwah Madinah. Jadi ukhuwah yang betul-betul mampu berkorban untuk saudaranya. Kita masih ingat ada sebuah kisah, ya, seorang muhajir ditawari oleh Al-Ansar untuk menikahi salah satu istrinya yang ia inginkan, dan nanti saya talak, setelah iddah kamu nikahi. Namun apakah kemudian muhajir ini mau? Enggak. Semua menjaga kewibawaannya. Nah, ini loh. Jadi ukhuwah itu bukan berarti kemudian apa istilahnya, kekalahan, kemudian manajemen afwan, ya, mohon maaf, enggak, profesional, ya, dan menjaga muruah masing-masing. Sampai kemudian akhirnya Abdurrahman bin Auf karena menolak semuanya, dia hanya minta satu hal, tolong ditunjukkan mana tempat pasar di Madinah. Ini menunjukkan bagaimana, ya, ukhuwah itu bukan berarti kemudian membebani, tidak. Ukhuwah itu membangun bersama. Ini penting untuk kita lakukan. Kemudian, ya, menjadi yang terbaik. Nah, ini tahapan berikutnya, ya. Rasulullah SAW, ya, menunjukkan, ya, ada grade-grade yang beliau tahapan-tahapan yang beliau lewati sampai benar-benar, ya, Rasulullah ini menjadi uswah, pembentukan masyarakat ula atau generasi pertama ini menjadi dasar, menjadi pokok untuk dicontoh, ya, bagi peradaban-peradaban setelahnya. Nah, kenapa dalam Al-Quran dikatakan maka berlomba-lombalah kamu dalam membuat kebaikan. Jadi intinya bagaimana kita mampu untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi sebaik-baik manusia yang berguna bagi sesama. Ini sebagai ilustrasi saja, nggih. Seorang dikenal dengan seorang raja di kursi roda katanya. Beliau lahir tidak punya tangan, tapi bukunya No One Perfect ini, ya, menjadi bestseller di Jepang di saat itu. Siapa dia? Dia ini adalah Hirotada Ototake. Ini gambarannya perubahan itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang sempurna. Nah, kemudian, ya, berkualitas dan berstandar. Jadi kita kalau ingin melakukan perubahan ini, kita harus punya standar yang harus kita miliki, berkualitas. Maka kenapa dalam surat Al-An'am dikatakan walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malu. Jadi harus memiliki standar dan kualitas. Ini penting, ya. Dan ini saya kira yang masih belum dimiliki oleh orang Islam. Yang masih belum dimiliki oleh kebanyakan orang Islam, ya. Dan ini harus menjadi dorongan bagi kita, ya, organisasi apapun dia harus mampu untuk memiliki standar dan kualitas, karena ini nanti akan menjadi rujukan, ya, bagi siapapun, ya. Kalau dalam pelajaran atau dalam instansi pendidikan ada namanya akreditasi. Tujuannya apa? Ya, untuk menjadi rujukan. Nah, umat Islam ini kalau dia berstandar, berkualitas, ya pastinya dia akan menjadi rujukan. Dan itu sudah pernah terjadi. Ya, ketika seluruh peradaban dunia ini berkiblat kepada peradaban Islam. Tapi sekali lagi, Ibu sekalian, ketika sebab-sebab untuk mencapai kemakmuran itu tidak dicapai, ya sudah, akhirnya hilang. Kembali lagi tadi kaidah yang Allah sampaikan, watilkal ayyamun nudawiluha.
Jadi hari akan berputar. Nah, ketika perubahan-perubahan tadi kita lakukan, ya anasir-anasir yang kita sampaikan tadi kita juga merealisasikan dalam kehidupan kita, maka otomatis ya menjadi khairu ummah. Karena itulah kenapa khairu ummah ini memiliki syarat. Nah, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, apa sih yang diartikan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Ya, kata beliau mengatakan bahwa annahum khairul umam, mereka itu adalah sebaik-baik umat. Wa anfa'un nasi linnas, dan paling banyak memberikan manfaat pada manusia. Ini ya, jadi sebuah peradaban itu akan menjadi menjadi rujukan ketika imam membawa manfaat. Ya, taruhlah sekarang ini Barat ya, karena mereka banyak sekali menghasilkan karya-karya yang membuat hidup ini lebih mudah, membuat hidup ini lebih simpel, maka menjadi rujukan otomatis. Begitu pula dulu ketika umat Islam mampu memberikan yang terbaik bagi manusia, maka akan menjadi khairu ummah. Nah, ini menjadi catatan kita. Bahwa khairu ummah itu diartikan ya anfa'un nasi linnas. Nah, tentu simple terbaik adalah para sahabat yang berhijrah bersama Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Ya. Imam Maraghi dalam tafsirnya terkait ayat ini mengatakan, wa ma fatihat hadhil ummatu ya khairul umami hatta tarakat al-amru bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar. Jadi wa ma fatihat hadhil ummatu khairul umam. Jadi akan terus-menerus umat ini menjadi khairul umam, sebaik-baik umat ini, sehingga mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini harus menjadi garis bawah ini. Jadi kalau umat ini sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, apalagi kemudian ditakut-takuti, apalagi kemudian hanya sekedar amar ma'ruf nahi munkarnya tidak, ya akan pincang nanti. Ya khair ummahnya nanti pincang. Karena ini seperti roda yang harus berjalan berbarengan, amar ma'ruf nahi munkar. Dan keduanya ini didasari al-imanu billah, yang tadi di awal saya katakan, yaitu disebut dengan al-aqidah as-sahihah. Jadi memiliki akidah yang sahih. Baik, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah SWT, ini sebagai pematik diskusi kita. Sudah tepat ya jam 9 kelihatannya, kurang 5 menit. Kita cukupkan ya terkait tentang makna hijrah dan khair ummah.